Halo semuanya, hari ini saya beserta teman-teman saya akan membahas terkait topik audit TI dan proses audit TI serta alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Sam, Jeffrey, Simon, dan juga Wilbert. Sebelum masuk ke audit TI, kita harus pahami terkait perkembangan teknologi informasi. Dulu TI hanya dianggap sebagai alat administratif. Namun sekarang, TI adalah pendorong inovasi melalui pengolahan big data yang akurat. Jadi TI sekarang bukan lagi hanya sebagai enabler, tetapi sudah menjadi integral dalam suatu organisasi. Terdapat 3 pilar utama infrastruktur yang menyokong operasional organisasi. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP untuk integrasi data bisnis. Yang kedua, Cloud Computing untuk fleksibilitas sumber daya. Dan yang terakhir, Mobile Device Management untuk mengamankan perangkat seluler dalam tren kerja jarak jauh. Di Indonesia sendiri, tingginya ketergantungan pada teknologi menuntut penerapan tata kelola yang kuat menggunakan kerangka kerja seperti COVID 2019 untuk memitigasi resiko keamanan cyber dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Profesi audit mengalami transformasi yang cukup besar sejak kasus Equity Funding Corporation atau FCA pada tahun 1973, yang dimana menyadarkan praktisi bahwa teknik manual tidak lagi cukup untuk mendeteksi kecurangan dalam sistem komputer yang otomatis. Dalam praktiknya, auditor mengacu pada dua sistem standar utama, yaitu GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan oleh manajer, dan juga GAAS, Generally Accepted Auditing Standards, yang digunakan sebagai standar kualitas, independensi, dan kompetensi teknik auditor selama pemeriksaan. Integritas adalah pilar utama kepercayaan publik. Oleh karena itu, auditor wajib menjunjung tinggi kode etik, menjaga objektivitas, dan terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Dinamika digital saat ini menuntut auditor untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai resiko keamanan cyber, serta kemampuan mengevaluasi efektivitas pengendalian dalam lingkungan berbasis teknologi awan atau cloud. Sertifikasi profesional seperti CISA atau Certified Information System Auditor menjadi standar global yang membuktikan penguasaan keahlian audit teknologi dan identifikasi kecurangan digital. Selain CISA, ada juga beberapa sertifikasi lain seperti CISM, CRISC, CPA, CIA. Berikut ini perbedaan fungsi audit internal dan eksternal, di mana tujuan utama audit internal adalah untuk menambahkan nilai dan meningkatkan operasi. Sedangkan audit eksternal untuk opini kewajaran laporan keuangan. Pelaporan audit internal biasanya dilakukan oleh Dewan Direksi dan CEO, sedangkan yang eksternal oleh pihak luar seperti investor atau kreditor. Untuk independensi, audit internal biasanya secara organisasi independen, sedangkan eksternal menggunakan jasa pihak profesional atau legal. Fokus TI audit internal adalah kepatuhan kebijakan internal, sedangkan eksternal adalah reliabilitas sistem kontrol TI. Kolaborasi antara fungsi internal dan eksternal sangat krusial. Auditor eksternal sering menggunakan hasil kerja audit internal untuk memahami lingkungan pengendalian secara lebih cepat dan menghindari duplikasi pekerjaan. Secara formal, audit TI didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset,
menjaga integritas data, serta beroperasi secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Kegiatan audit TI secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar untuk memastikan keberlanjutan operasional, yaitu ada audit kontrol komputer umum atau ITGC dan audit kontrol aplikasi. ITGC atau audit kontrol komputer umum ini berfokus pada fondasi infrastruktur TI. Ini mencakup pemeriksaan terhadap operasional sistem informasi, kemudian keamanan informasi, serta mekanisme manajemen perubahan. Sementara itu, audit kontrol aplikasi mengevaluasi fitur otomatis yang tertanam di dalam aplikasi tertentu untuk memastikan keakuratan dan otorisasi data pada tahap input, proses, dan juga output. Kemudian COVID 2019 ini merupakan alat tata kelola standar terbuka yang membantu manajer dan auditor menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis, serta untuk memahami resiko digital secara komprehensif. Dalam penilaian sistem, kriteria TSPC mencakup 5 prinsip utama, yaitu ada keamanan dari akses tidak sah, ketersediaan operasional sesuai kesepakatan, integritas pemrosesan, serta menjaga kerahasiaan dan privasi data pengguna. Seorang auditor TI yang kompeten harus mengintegrasikan 5 bidang ilmu: pemahaman bisnis, filosofi audit tradisional, manajemen TI, ilmu perilaku untuk menganalisis faktor manusia, dan juga ilmu komputer sebagai dasar kontrol teknis. Auditor TI menjalankan 3 peran utama sebagai konselor yang membantu merancang kebijakan keamanan. Kemudian ada juga mitra manajemen dalam menilai keputusan investasi teknologi. Dan yang terakhir, investigator yang mendukung pembuktian kejahatan cyber. Peluang karir bagi auditor TI di Indonesia saat ini sangat luas, mencakup sektor perbankan atau fintech, perubahan e-commerce atau startup, kantor akuntan publik besar, hingga lembaga pemerintahan seperti BPK dan BSSN. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan materi pada pertemuan minggu kedua, yaitu terkait dengan proses audit teknologi informasi. Apa itu audit TI? Audit TI merupakan sebuah proses dilakukannya peninjauan infrastruktur, operasional, serta keamanan teknologi organisasi. Tujuan dari dilakukannya audit TI ialah untuk memastikan aset terlindungi, integritas data tetap terjaga, serta tercapainya tujuan bisnis secara efektif. Di dalam prosesnya dilibatkan juga dengan tahap penilaian risiko, perencanaan, dan juga fase-fase penugasan audit. Adapun manfaat dari audit teknologi informasi yaitu yang pertama ialah untuk menjamin keamanan dan kontrol sistem yang tersedia secara komprehensif. Yang kedua, mendukung akurasi informasi keuangan bagi manajemen dan auditor eksternal. Yang ketiga, membantu organisasi dalam menciptakan nilai optimal dari investasi teknologi informasi yang telah dilakukan. Dalam melakukan audit teknologi informasi dikenal sebuah istilah yaitu audit universe atau lingkup wilayah audit. Audit universe merupakan daftar komprehensif yang mencakup keseluruhan area audit potensial dalam sebuah organisasi, mulai dari proses bisnis utama hingga infrastruktur pendukungnya. Dalam konteks teknologi informasi, konsep audit universe membantu dalam hal pemetaan unit-unit organisasi yang dapat diaudit, misalnya operasional pusat data, manajemen akses, kontrol perubahan sistem, dan lain-lain. Dengan dilakukannya pemetaan ini, auditor dapat memastikan tidak ada area kritis yang terlewatkan dalam perencanaan pengawasan organisasi. Selanjutnya yaitu Control Objectives for Information and Related Technology ataupun COBIT. COBIT 5 Framework merupakan kerangka kerja. Selanjutnya ialah Control Objectives for Information. Selanjutnya ialah terkait dengan Control Objectives for Information and Related Technology ataupun COBIT. COBIT 5 Framework merupakan kerangka kerja global untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Adapun prinsip utama dari COBIT 5 ialah untuk menyelaraskan tujuan TI dengan tujuan bisnis untuk menciptakan nilai maksimal.
Selain itu, COBIT Framework juga dapat digunakan untuk membedakan antara tata kelola dan manajemen perusahaan, serta untuk membantu auditor dalam mengukur tingkat kematangan kontrol TI dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Selanjutnya, terkait dengan risk assessment. Penilaian risiko menjadi dasar utama bagi auditor dalam menyusun prioritas area dengan tingkat risiko tertinggi agar dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Proses risk assessment mengikuti National Institute of Standards and Technology yang mencakup identifikasi aset, ancaman, kerentanan, dan juga penentuan dampak. Hal ini membantu dalam hal membedakan risiko yang bersifat kritikal dari risiko yang bersifat administratif. Selanjutnya ialah komponen rencana audit. Yang pertama ialah menetapkan tujuan ruang lingkup, jadwal dan anggaran biaya audit, dan selanjutnya melibatkan pembentukan tim audit mulai dari staff, senior, manajer, hingga partner kerja. Dan yang terakhir ialah memerlukan masukan dari CIO untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis. Selanjutnya membahas tentang proses audit. Yang pertama ialah tahap review awal, di mana pada tahap ini dilakukannya proses pemahaman proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi teknologi informasi untuk menentukan fokus dari audit itu sendiri. Yang kedua ialah desain prosedur, di mana pada tahap ini dilakukan penyusunan program audit yang spesifik untuk memetakan risiko dengan langkah pengujian yang diperlukan. Yang ketiga ialah tahap pengujian kontrol, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti melalui wawancara, inspeksi dokumen, dan observasi langsung terhadap sistem. Dan tahap keempat yang bersifat opsional ialah merupakan tahap evaluasi hasil, di mana pada tahap ini dilakukan analisis bukti yang terkumpul untuk menentukan efektivitas pengendalian dan identifikasi celah keamanan ataupun kepatuhan pada sistem. Dan yang terakhir ialah pembahasan terkait dengan task control and substantive testing. Yang pertama ialah tes kepatuhan, untuk memastikan kontrol internal berjalan sesuai dengan desain, misalnya otorisasi perubahan sistem. Yang kedua ialah tes substantif yang digunakan untuk melakukan validasi atas integritas data dan mendeteksi kesalahan angka ataupun material secara langsung. Yang terakhir ialah teknik CAATS yang diterapkan untuk menggunakan perangkat lunak otomatis dalam hal menguji logika sistem dan efisiensi pengolahan data. Baik, saya Simanan Tripustian. Saya akan menjelaskan tentang minggu ketiga, yaitu alat dan teknik audit TI. Di slide ini dapat kita lihat adanya landscape audit TI, yaitu berupa proses audit TI yang kita petakan dalam 3 tahap utama, yaitu tahap pertama ada persiapan dan produktivitas untuk mengotomatiskan tugas administratif. Yang tahap kedua yaitu ada pemetaan dan pemahaman sistem menggunakan alat visual untuk melihat operasi klien secara nyata. Yang ketiga terakhir ada analisis dan pengujian data, di mana kita menggunakan CAATS dan alat analitik seperti histogram untuk mengevaluasi efektivitas kontrol secara mendalam. Ketiga yaitu ekosistem produktivitas auditor. Inti dari audit adalah mengevaluasi kontrol internal, namun seringkali waktu kita habis untuk tugas administratif manual. Disinilah ekosistem produktivitas berperan. Dengan adanya 4 pilar utama, yaitu ada perencanaan atau audit planning, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada EWP atau electronic working, dan manajemen sumber daya. Kita dapat mengurangi beban kerja manual, sehingga auditor bisa lebih fokus pada pekerjaan inti, yaitu evaluasi, risiko, dan kontrol. Berikutnya, integrasi perencanaan dan komunikasi terpusat pada dalam audit. Tugas ini seringkali bergantung melalui konektivitas elektronik. Tim audit dapat memastikan perencanaan tetap sinkron, misalnya memastikan anggaran cukup untuk jadwal yang dibuat. Bagi klien, ini berarti kolaborasi global, yaitu manajemen klien bahkan dapat mengakses basis data risiko
untuk mengusulkan perubahan atau berpartisipasi dalam konferensi video dari mana saja yang di seluruh dunia untuk pengumpulan bukti. Berikutnya yaitu Pusat Pengendalian Bukti Audit. AWP ini bukan sekedar folder digital. AWP menyediakan pendekatan konsisten dalam pembuatan dan penyimpanan data audit. Keunggulannya meliputi otoritas digital yang memungkinkan adanya tanda tangan elektronik tanpa menunggu fisik, serta integrasi visual di mana email atau foto digital dapat langsung disisipkan sebagai bukti audit definitif yang dapat direview oleh manajemen secara jarak jauh. Berikutnya, matriks diagnostik teknik dokumentasi. Untuk memahami sistem klien, kita menggunakan berbagai alat dokumentasi, yaitu ERD menjadi titik awal untuk memahami arsitektur dari data melalui hubungan antar entitas. DFD melacak aliran data tanpa terikat peran departemen. Sementara BPD sangat berguna untuk memetakan aktivitas lintas departemen menggunakan struktur swimliness. Yang terakhir ada flowchart, tetap menjadi alat analisis utama untuk menemukan kelemahan logika kontrol secara mendetail. Selanjutnya, membedah data flow diagram atau DFD. DFD ini memvisualisasikan sistem aplikasi sebagai sebuah tempat di mana terjadi proses transformasi data. Diagram ini menunjukkan jelas dari mana data berasal dan kemana data tersebut berakhir. Contohnya, dalam sistem pengajian DFD akan menunjukkan bagaimana data kartu waktu diubah menjadi cek gaji atau disebut laporan pajak. Berikutnya, memetakan aktivitas lintas departemen. BPD atau Business Process Diagram sangat krusial bagi auditor untuk memverifikasi pemisahan tugas. Dengan struktur swimliness, kita dapat melihat dengan jelas siapa yang melakukan apa. Misalnya, memisahkan fungsi petugas utang dengan bendahara, guna mencegah potensi kecurangan atau kesalahan dalam organisasi. Selanjutnya, resep membangun flowchart komprehensif. Untuk menghasilkan flowchart yang berkualitas, kita memerlukan input yang lengkap, mulai dari deskripsi naratif sistem, dokumen sumber manual, hingga tata letak record file master. Prosesnya melibatkan wawancara dan observasi langsung dengan penggunaan serta tim TI untuk memastikan apakah dokumentasi yang ada saat ini sudah akurat dan lengkap dalam menggambarkan realita di lapangan. Berikutnya, adanya flowchart sebagai pisau analisis auditor. Bagi auditor TI, flowchart adalah peta untuk mengevaluasi kekuatan kontrol. Kita menggunakannya untuk menyoroti titik kontrol otorisasi, misalnya dalam memastikan persetujuan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan titik kontrol akurasi, guna menjamin data tidak hilang atau berubah saat ditransfer antar unit. Ini adalah cara terbaik untuk menemukan gap atau kelemahan dalam kontrol internal. Selanjutnya, menembus CATS ketika evaluasi visual melalui flowchart menunjukkan bahwa kontrol tidak memadai. Auditor harus beralih ke pengujian data komprehensif menggunakan CATS. Kita bisa menggunakan Microsoft Access untuk query file dan filter anomali. Dan kita dapat menggunakan Excel untuk analisis trend dan sampel. Atau kita dapat menggunakan SAP Audit Management untuk mendapatkan wawasan mendalam yang melampau sekadar jaminan dasar atau basic assurance. Selanjutnya, analisis visual yang mengungkapkan anomali dengan histogram. Histogram adalah alat analitik yang sangat inovatif. Ia dapat menerjemahkan ribuan baris data yang dapat berubah transaksi menjadi grafik distribusi
frekuensi. Melalui gambar yang sekilas ini, auditor dapat memahami substansi dan distribusi data dalam sistem akuntansi organisasi, sehingga area resiko operasional atau tren yang tidak biasa dapat dideteksi dengan sangat cepat. Selanjutnya, siklus penuh alat dan teknik audit TI. Sebagai kesimpulan, siklus penuh audit TI melibatkan 3 fase, yaitu ada fase pertama, mengatur produktivitas. Yang fase kedua, memetakan dokumentasi untuk menghilangkan sifat ambigu. Dan fase ketiga, yaitu menguji integritas data secara absolut. Dengan menggabungkan manajemen efisien, dokumentasi, presisi, dan pengujian otomatis, kita dapat mencapai kejelasan operasional total dalam setiap audit yang kita lakukan. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai CATS untuk sampling. Secara umum, terdapat dua metode sampling yang sering digunakan, yaitu judgmental sampling dan statistical sampling. Judgmental sampling merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pengalaman dan pengetahuan auditor, misalnya dengan mempertimbangkan periode, lokasi, atau fungsi tertentu. Sementara itu, statistical sampling menggunakan teknik statistik dalam pemilihan sampel secara acak. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan teori probabilitas untuk menilai apakah sampel tersebut sudah mewakili populasi secara akurat. Selanjutnya, saya akan membahas CATS untuk application reviews. Dalam audit berbasis teknologi, terdapat beberapa teknik CATS yang digunakan untuk menilai aplikasi dan memastikan keandalan data. 3 teknik utama yaitu, yang pertama, Generalized Audit Software, merupakan alat untuk mengolah dan menganalisis data secara langsung dari sistem. Dengan teknik ini, auditor dapat membandingkan data, memilih sampel, serta memvalidasi perhitungan dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, data mining. Data mining digunakan untuk menelusuri data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, atau hubungan tersembunyi yang sulit terlihat secara manual. Teknik ini sangat membantu dalam mendeteksi indikasi kesalahan atau penyimpangan. Yang ketiga, data analisis. Data analisis berfokus pada proses pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Teknik ini membantu auditor memahami informasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berikutnya, saya akan membahas mengenai Audit Command Language atau ACL. ACL merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan analisis dan pemeriksaan data secara langsung, terutama dalam audit aplikasi dan pengolahan data dalam jumlah besar. Adapun fungsi utama ACL meliputi menemukan saldo yang tidak wajar atau negatif, melakukan sampling statistik, mengidentifikasi data duplikat atau data yang hilang, serta membandingkan data antar sumber untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 langkah kerja dalam proyek ACL. Yang pertama, mengumpulkan data. Auditor mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan seperti database atau file transaksi sebagai dasar proses audit. Kedua, mengakses data. Data yang dikumpulkan kemudian diimpor ke dalam ACL agar dapat diproses lebih lanjut. Yang ketiga, memverifikasi integritas data. Auditor memastikan bahwa data lengkap, akurat, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah sebelum dianalisis. Yang keempat, menganalisis dan menguji data. Data diuji menggunakan fitur ACL untuk menemukan anomali, duplikasi, atau ketidaksesuaian. 5. Melaporkan temuan. Hasil analisis disusun menjadi laporan audit yang berisi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan. Yang terakhir, saya akan membahas perbedaan antara auditing around the computer dan auditing through the computer. Dalam sistem berbasis teknologi, auditor tidak hanya memeriksa hasil akhir, tetapi juga perlu memahami bagaimana sistem memproses data. Oleh karena itu, terdapat 2 pendekatan utama.
Yang pertama, audit around the computer atau black box. Pendekatan ini berfokus pada input dan output tanpa melihat proses internal sistem. Jadi, auditor hanya memastikan bahwa data input menghasilkan output yang sesuai, biasanya dengan membandingkan dokumen sumber dengan hasil sistem. Pendekatan ini cocok untuk sistem sederhana, namun kelemahannya adalah auditor tidak dapat memastikan apakah logika program sudah benar sehingga kesalahan dalam proses bisa tidak terdeteksi. Yang kedua, audit through the computer atau white box. Berbeda dengan yang sebelumnya, pendekatan ini mengevaluasi proses internal, logika program, serta pengendalian dalam sistem. Auditor menguji bagaimana sistem memproses data dan merespon berbagai jenis transaksi, termasuk yang mengandung kesalahan. Pendekatan ini biasanya digunakan pada sistem yang kompleks karena memberikan analisis yang lebih mendalam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.